di podcast seru PD Gunadarma. Kali ini dengan kita berdua, yaitu Gue Marta dan gue Siska. Oke, kita di sini mau membahas mengenai satu jurusan yang berada di Gunadarma, yaitu psikologi. Oke, sebelum kita memasuki lebih jauh mengenai jurusan psikologi di Gunadarma, kita mau memberitahu dulu yel-yel di jurusan psikologi itu seperti apa sih, Kak? Bukan yel-yel, salam. Oh, salam. Oke, salam ya, bukan Iya. yel-yel. Coba bagaimana contohnya? Bareng ya. Oke, siap. 1, 2, 3. Satu, psikologi dengan mengangkat kelingking, oke? Oke, kelingking. Iya. Kira-kira kenapa sih dikasih dengan jari kelingking gitu? Coba. Dari Kak Siska, menurut Kak Siska gimana? Gue juga kurang paham sih kenapa jari kelingking. Tapi menurut gue sih imut aja mungkin. Oh, imut ya. Kalau dari gue sendiri sih mungkin karena melambangkan solidaritas atau juga bisa dikatakan Oh, janji kali ya. Oh iya iya. Mengikat janji. Ini gini. Iya, janji. Oke. Oke lah itu ya. Oke, itu kita singkirkan lah ya yang mengenai itu. Oke, kita mau masuk mengenai jurusan psikologi. Gue mau nanya dulu nih, Kak. Jurusan psikologi itu apa sih sebenarnya? Buat mereka kan mungkin yang nanti nonton podcast ini nanti biar tahu sebelum biar memilih jurusan ini apa sih psikologi itu? Psikologi itu belajar tentang perilaku manusia. Jadi psikologi itu terdapat psiko dan logos, di mana psiko itu perilaku dan logos itu pengetahuan. Jadi emang kita belajar tentang perilaku manusia. Itu dari gua. Itu mungkin secara teorinya Iya, ya, teori. teorinya. Tapi kalau menurut gua dari sepengetahuan awam gua aja ya, kalau psikologi itu dia mempelajari tentang ilmu kejiwaan atau dia belajar tentang emosi, terus juga belajar tentang ya yang disebutkan oleh Kak Siska tadi yaitu sikap. Nah, kalau gua mungkin secara umum itu biar mungkin kalian yang nonton juga tahu sih selain sikap itu juga kita belajar tentang emosi dan jiwa. Iya benar banget. Terus kira-kira nih apa sih motivasi lu, Kak? Kenapa lu bisa masuk di jurusan psikologi di Gunadarma? Oke, untuk motivasi sebelumnya gue nggak pernah berpikiran untuk masuk di psikologi. Lalu? Gue lulusan SMK dan gue berniat dulu tuh untuk langsung kerja, nggak kuliah. Dan karena gue nggak suka dengan matematika, jadi gue cari jurusan yang gak ada matematikanya. Luar Itu biasa. menurut gue tuh nggak ada matematikanya ya psikologi gitu kan, yang banyakan teori dan menghafal. Itu pengetahuan gue, dan ternyata gue salah besar guys. Nggak salah besar sih, ada lah pasti. Gak mungkin di perkuliahan gak ada yang namanya matematika atau hitung-hitungan. Gak mungkin gak ada sih, karena di kehidupan sehari aja pun kita juga memakainya matematika. Seperti apa sih? Lu beli barang nih, beli barang, duit juga semuanya pakai hitungan matematika, kurang-kurangan, tambah-tambahan. Tapi mungkin gak sekompleks kalau di pendidikan kali ya, dunia pendidikan. Iya. Itu mungkin kalau di kehidupan sehari-hari ya Benar. simpelnya lah. Tapi intinya emang matematika kan dipakai di kehidupan sehari. Itu sih, jadi gue gimana ya, tapi puji Tuhannya ya semakin gue belajar, semakin juga gue tahu tentang psikologi, gue juga ya belajar gitu, menyukai, dan gue juga mensyukuri gimana gue masuk di psikologi. Pasti itu ada yang gue dapet gitu lah. Yes, betul. Gue pun juga merasakan seperti itu sih. Jadi apa motivasi lu masuk psikologi, Ta? Motivasi gue dulu tuh sebenarnya motivasi gue di psikologi tuh nggak ada sama sekali kepikiran di psikologi. Ya persis lah sama kayak Kak Siska. Cuma di guanya itu ya gue awalnya pengen milihnya ilmu kesehatan masyarakat nih. Karena gue lebih suka membaur dengan masyarakat. Tapi ternyata pas gue ujian, ya kalian tau lah ya yang diimpi-impikan oleh seluruh siswa-siswi di Indonesia yaitu masuk negeri. Ternyata gue gak lolos di ilmu kesehatan masyarakat, dan akhirnya gue masuklah di Gunadarma. Dan di Gunadarma pun gue juga bingung mau masuk jurusan mana. Dan ternyata di otak gue tuh udah mikirnya ya gue harus bisa masuk jurusan yang berhubungan dengan masyarakat gitu. Ternyata pas gue lihat, gue baca lah di formulirnya di psikologi, di psikologi lagi sorry ya, di PSA ya, PSA Gunadarma. Ternyata ada nih jurusan psikologi. Nah tadinya tuh gue milih dua, antara ilmu komunikasi sama psikologi. Tapi sayangnya
ilmu komunikasi saat itu kan di Gunadarma itu dibagi-bagi lagi ya kan Kak, dibagi beberapa daerah. Nah ternyata ilmu komunikasi cuma ada di Kalimalang dan Depok. Sedangkan gue mau masuk di Karawaci aja biar Iya, gak benar. jauh lah, biar gak ngekos kan. Mungkin gitu. tahun ini atau dari tahun kemarin tuh udah ada Ya, komunikasinya, baru tapi baru pas tahun kemarin lah ya. 2017 belum Nah, ada. Iya, angkatan Oke, gue oke, belum oke. ada ya. Sehingga akhirnya gue berpikir ya udahlah, gue Benar-benar. masuk psikologi yang jurusan masih berhubungan dengan masyarakat gitu sih Kak. Oke. Gitu. Terus kira-kira nih, kan banyak nih yang bilang kalau psikologi itu sulit atau susah belajarnya. Nah, lu kan udah mau hampir 4 tahun lah ya. Sekarang mau lulus lagi bentar Semester lagi. akhir. Gue doain lah lu lulus tahun ini, amin. Nah, gimana sih dengan pendapat orang luar sana kalau bilang psikologi itu dia itu sulit, dan katanya sih kalau di jurusan IPS ya dia disebut dengan seperti di jurusan IPA yaitu kesulitan di jurusan seperti dokter gitu. Nah menurut lu gimana sih? Bener nggak sih tuh kalau psikologi itu sulit belajarnya? Kalau menurut gue sendiri yang notabene dari SMK dan gue nggak tahu, maksudnya anak IPA kan pasti udah belajar tentang organ-organ tubuh atau segala macam Iya, lah ya, kan. biologi lah ya, Iya, biologi. biologi. Dan IPS juga udah tentang berhubungan dengan manusia gitu, maksudnya berkomunikasi dengan manusia, Ya, berhubungan dengan interaksinya manusia lah ya. Dan gue anak SMK yang terjun ke psikologi tuh menurut gue juga cukup lumayan sulit lah ya. Jadi gue harus mengenal dan belajar gimana yang gak ada gue pelajarin di SMK, tapi gue belajar hal baru di psikologi. Jadi itu menurut gue ya cukup sih, tapi gak terlalu yang sulit gimana-gimana gitu. Jadi gak terlalu sulit sih menurut gue bisa mengikuti. Dan menurut gue pun yang gue juga gue juga sudah terjun di jurusan psikologi ini gak terlalu sulit sebenarnya ya, karena ini psikologi itu kan tentang manusia, dan manusia itu kan diri kita sendiri loh. Jadi ya kita bisa mempelajari diri kita sendiri, dan sampai ada yang bilang kalau psikologi itu berobat jalan, bener gak sih? Kalau yang mengikuti jurusan psikologi ya, rata-rata nih kalau misalnya kita masuk jurusan psikologi pasti ada yang bilang, wah lu berobat jalan lu ya, bener gak sih? Berobat jalan? Ih, entahlah. Emang kita gila? No, Kita manusia waras, guys. Tapi kalau menurut gua nih ya Kak, kalau menurut gua tapi sebenarnya nih walaupun kita waras, kalau dari pembelajaran gua kemarin dari dosen gua, setiap manusia itu pasti ada kelakuan yang abnormal yang dibilangnya gitu. Jadi gitu. masih bisa dibilang ya benar sih berobat jalan untuk memperbaiki keabnormalan yang nggak kita sadarin gitu. Kalau lu sendiri gimana Kak? Berobat jalan? Gak tahu maksudnya berobat jalan apa sih? Gue nggak ada kayak masalah-masalah kejiwaan. Gue normal aja guys. Oh iya, mungkin dari Kasiska normal ya. Kalau gua tapi sih gue nggak tahu orang mandang gue emang sedikit sengklek atau apa Atau ya? aneh Nggak gitu tahu. ya. Tapi gue berasa diri gue normal aja. kalau diri Jadi, gue sih emang dari awal mungkin merasa diri gue aneh ya, jadi ya gue setuju aja dengan pendapat itu. Kalau psikologi itu ya lu sekalian berobat jalan sih. Ya, oh gitu, Marta. Jadi berobat jalan. Ya bisa dikatakan Udah seperti gimana itu. perkembangannya berobat jalan? Wah, perkembangannya gue sekarang luar biasa sih. Dulu sih jujur ya, gue sebelum masuk jurusan psikologi gue tuh adalah anak yang pendiam. Gue Pendiam juga. abis. Gue Iya kan? juga. Nah, pendiam abis. Terus jujur kalau dibilang untuk buat gue dibilang kalau ngomong di depan orang pun gue malu, kayak nggak bisa gitu buat berbicara di depan orang. Iya. Sampai gue kalau ada saudara gue datang nih, gue ngumpet aja di kamar tuh selama seharian sampai diomelin lah emak gue, bapak gue. Nah barulah pas gue belajar di psikologi ini, psikologi kan dituntut untuk berbicara dengan manusia, sedangkan gue pengen terjun sama masyarakat, masa gue nggak bisa ngomong? Iya, kan benar. ya udah, dan perubahan gue sih di situ. Nah keanehan gue ya di situ, dengan malu ketemu orang, dan di psikologi dituntut untuk bertemu banyak orang sih dan mengubah komunikasi gitu. Oke. Ada lagi nih Tak yang bilang, Apa tuh? lu kan kuliah jurusan psikologi. Coba dong baca pikiran gua. Nah itu dia, gue bingung kenapa orang nih ya kalau ada yang nanya lu jurusan mana, psikologi, dan dibilangnya Coba baca pikiran gua. Hey, emang gue peramal? Emang lu dukun? Nah, gue juga bingung ya kenapa bisa dibilang baca pikiran gue. Sebenarnya nggak baca pikiran sih, kalau
dari gue ya karena kita sudah belajar tentang perilaku manusia itu seperti Benar. apa, yang normal itu seperti apa perilakunya. Iya. Ya kita bisa aja, jadi ya gue bisa bacanya nih, oh dia lagi bad mood nih, oh Iya. dia lagi ada masalah Benar, nih benar. gitu. Ya sama sekarang nih, gue tanya ke lu deh Kak, selama lu ketemu orang, pasti lu juga udah langsung bisa nebak kan kalau orang itu lagi nggak baik atau apa. Iya benar. Benar sih. Coba contohnya kayak gimana lu? Misal nih temen gua di kerumunan, tapi dia sendirian aja gitu, kayak ya udah cuek, kayak sibuk sendiri dengan handphonenya, nggak membaur. Pasti ada sesuatu nih dari si temen gua ini. Dia kenapa? Ya kan? Setuju Pasti kita gua. langsung kayak peka. Kita juga ya anak psikologi pasti juga gak dituntut sih ya untuk peka, untuk tahu keadaan seseorang. Yes, benar. Gitu. Jadi kita nggak sama sekali belajar baca pikiran orang, Iya. tahu isi hati orang. Jadi stop ya untuk menjudge kalau ada yang masuk jurusan psikologi, coba baca pikiran gue. No, jangan sampai ya. Kalau ketemu orang lagi nih yang berjurusan psikologi, jangan sampai bilang, coba tolong baca pikiran gue, oke? Tapi gue Stop pernah itu. tahu tak. Jadi teman gue ngomong kayak gitu. Tapi dia tuh kelihatan lagi sedih. Terus gue coba bilang, lo lagi sedih kan? Dia bilang gitu kan. Terus, kok lo tahu sih? Iya lah, gue bisa baca pikiran lo. Gue bilang kayak gitu. Terus dia bilang, kalau lo bisa baca pikiran gue kenapa? Lu pasti baru putus kan? Terus bener, itu tuh bener itu. Padahal itu cuma kebetulan tapi aja. ya udahlah, suatu yang untuk sedikit menyombongkan diri. Iya. Dan biasanya mungkin kalau di kalangan muda, kenapa Kak Siska bisa sampai nebak lu lagi putus sama pacar, ya namanya juga anak muda. Iya. Kalau sedih pasti kalau nggak karena hubungannya lagi sama pacarnya lagi bermasalah, atau juga misalnya dari kuliahan, studi belajar, bener. paling tebakan gitu. Tapi paling banyak pasti bisa nebaknya ya dengan kekasihnya. Kalau Kak Siska udah tahu nih dengan teman dekatnya lagi pacaran, ya pasti dia tahu lah. Gue pun juga sebagai diri gue, kalau punya temen yang punya pacar terus tiba-tiba dia lagi sedih, galau, ya pasti kita udah bisa nebak sih. Iya. Dia Masalahnya lagi dengan pacarnya. Nah, itu. Terus, oh iya, ada pertanyaan juga nih Kak. Kan lu udah hampir 4 tahun nih. Bahkan sekarang lagi nyusun skripsi lah ya. Ada pertanyaan dari Instagram PD Gunadarma. Kalau Betul. wait ya, dibuka dulu nih. Nah, ini dia. Banyak yang bilang kutukan anak psikogundar lulusnya tuh lama dan dosennya tuh aneh-aneh. Wow. Bener gak sih? Lu kan lagi nyusun skripsi nih. Kutukan. Nah, Gimana lagi dapet ya? dospennya kayak gimana nih? Bener gak? Aneh? Kalau gue pribadi sih emang gimana ya, dospem gue super sibuk sih. Jadi dia tuh komunikasinya juga jarang banget. Jadi gue juga hampir gimana ya, aduh gue harus gimana lagi nih skripsi gue, apalagi udah mau bulan September itu biasanya daftar-daftar sidang, tapi skripsi gue masih stuck di situ aja. Sekarang di bab berapa? Kepo ya. Sampai gila gitu kan, komunikasinya lama gitu. Ya masih disusun lah. Oh, oke. Jadi ya gitu deh, sulit banget sama dosennya, komunikasi sama dosennya. Dan gimana ya bilangnya, kalau kutukan mungkin kita kan anak psikologi nih, belajar tentang mental. Yes. Mental kan. Jadi mungkin dosen-dosen psikologi tuh sedang menguji Nah, mental mental kita. kita seberapa kuat nih gitu kan. Iya. Nah, jadi nggak bisa kita menjudge kalau itu kutukan ya, karena menurut gua juga nih ya, kalau di di jurusan lain pun gimana ya, ada juga kok yang dia tuh lama lulusnya, karena terkadang bukan dari dosennya juga, tapi dari mahasiswa itu sendiri. Bener. Yang dia menunda-nunda juga dalam melakukan penyusunan skripsinya gitu sih. Iya benar. Dan kalau gue bilang dosennya aneh sih, sebenarnya nggak aneh, cuma emang ada yang lucu aja sih tingkahnya. Dan gue yakin sih setiap dosen kan punya punya pengajaran yang unik-unik, Iya, buat benar. menghibur setiap mahasiswanya. Jadi bukan aneh sih, tapi biar kita juga nggak bosan mungkin ya dengan metode pengajarannya. Iya. Gitu. Tapi gue keinget sama satu dosen. Siapa tuh? Sebenarnya dia gimana ya? Menurut gue sih mungkin bisa dibilang aneh. Lu diajarin gak? Wah iya, itu dia. Oh iya, banyak yang ngomongin tuh. Kayaknya bukan jurusan psikologi, karena dia juga ngajar di jurusan lain deh. Gue Iya. gak tau sih. Kayak Gue taunya heboh. dia belajar ngajarnya di psikologi doang.
gue pernah dengar di mana antara di jurusan Tapi lu diajarin gak? manajemen atau apa deh, gue lupa. Enggak sih, gue nggak diajarin. Cuma kelas nggak diajarin? teman gue di kelas lain ada yang diajarin, dan dia cerita, dia bilang katanya kalau Pak tuh dia suka gimana ngeliatin mistis-mistis gitu ya. Iya, jadi gue juga gue diajarin pas semester berapa ya? Semester 2 atau semester 1 kayaknya. Dia ngajar di psikologi umum 1. Jadi tuh dia suka kalau misalnya kelasnya lagi berisik, terus dia suka "Shh," gitu. Terus nanti bilang, nanti teman saya marah. Nah itu tuh gue bingung ya, sampai temen gue tuh cerita, gue kan ngakak ya ngedengernya, kenapa dia bisa bilang temennya siapa, dan temen gue ngasih tahu ya siapa lagi yang tidak terlihat. Oh arwah maksud lu, roh. Iya dia bilang itu, dan gue oke lah. Dan gue beruntungnya ya gue nggak dapet dosen kayak gitu sih. Yang ada mungkin gue bukannya fokus sama pengajarnya, tapi fokus sama dosennya, bikin gue terhibur juga sih sebenarnya. Iya benar. Jadi tuh sebenarnya ada sedikit ketakutan, ada juga ya udah dijadiin ketawa aja. Iya. Apa sih dosen dalam hati kita masih? Iya. Mahasiswa apa sih? Cuma ya udah jadi ngakak aja, jadi seru aja belajarnya. Nah kalau lu misalnya masuk jurusan psikologi dan ketemu dosen itu, ya menurut gua sih nggak usah takut atau apa ya, lu nikmatin aja. Justru itu menghibur diri lu juga. Selain belajar juga ya lu biar nggak bosan juga sih dengan hanya fokus belajar gitu aja. Iya benar banget. Terus nih ada juga pertanyaan dari yang lain. Hal yang paling memotivasi untuk kuliah jurusan tadi sih udah ya. Udah, Tadi. itu kita pertama kali ya. Pertama kali kita udah bahas tentang motivasi kita masuk di psikologi Gunadarma. Tadi juga bisa lah ya, kalau yang dicepetin bisa dimundurin lagi. Oke. Oke, selanjutnya kita bahas apa lagi nih? Oh, di psikologi tuh yang dipelajarin itu apa aja? Banyak. Contohnya. Atau sebutin lah ya yang mungkin menurut kakak tuh ciri khas. ya ciri khas. Ciri khasnya tuh yang nggak ada di jurusan lain, iyalah di psikologi doang. Kita belajar tentang alat-alat tes. Dan alat tes itu banyak ya kak. Banyak banget dan gue sih agak bingung sebenarnya. Ada beberapa alat tes yang gue bingungin, tapi ada juga yang beberapa menurut gue mudah dipelajarin ya gitu. Terus apa lagi? Jadi kita ngomongin alat tes dulu ya. Oke. Jadi tuh alat tes. kita di belajar alat tes itu ada labnya. Iya. Lab psikologi. Lab psikologi. Jadi ada lab yang tes apa? Intelijensi, Yes. proyektif. Terus tes apa lagi ya? Apa lagi tak? Gue udah lupa. Yang gue lekat itu ya intelijensi baru sama belajar. proyektif. Iya karena ya itu yang gue bilang tadi kak, kalau di psikologi tuh ada beberapa alat tes yang mudah, ada beberapa tes yang susah, dan ya yang gue akan ingat tuh yang bisa gue pelajarin itu sih. Oke. Dan coba deh, salah satu alat yang paling lu suka. Apa ya? Oh, grafis. Gue suka banget sama grafis. Tapi kita yang satu tuh belum boleh menginterpretasi hasil gambar seseorang. Karena Biasanya kenapa? Coba. karena ya kita belum ada lisensi, kita belum jadi Yes, psikolog. Nah, Jadi kalau jadi psikolog itu harus lanjut lagi di S2. Ya, nanti juga kita akan bahas juga itu ya. Oke. S2 di Gunadarma seperti apa. Terus kembali lagi nih ke alat tes. Kalau Kak Siska mungkin tes grafis, mungkin kalau gua adalah tes RMIB. Widih, susah kan itu scoringnya? Sebenarnya nggak susah sih. RMIB itu kan dia tes alat yang buat bakat ya, kayak misalnya kayak kalian nih siswa yang mau ambil jurusan apa, mungkin kan ada beberapa sekolah yang dia melakukan tes RMIB. Nah, ya gue kenapa suka karena gue tadinya nih tes diri gue sendiri, dan ternyata gue dapat hasilnya. Gue sama sekali nggak ada di jurusan psikologi sebenarnya. Tahu nggak? Gue di jurusannya itu ilmu komunikasi. Seperti yang gue bilang, gue suka di ilmu komunikasi. Iya benar. Ilmu komunikasi atau wartawan sama jurnalistik. Nah itu di hasil gue. Makanya gue bilang gue kaget, ternyata gue nggak ada di psikologi. Nah ya saran gue nih ya, yang kalian mau masuk jurusan psikologi, tes RMIB dulu soalnya. Kalau menurut gue ya saran gue, karena gimana ya, biar kalian juga bener-bener mudah banget untuk mengikuti psikologi. Karena ya seperti yang gue bilang, kalau kita emang gak ada niatan psikologi, emang gampang, tapi kan juga sebenarnya harus ada dikumpulin dengan ini juga sih, bener-bener kebakatan buat
emang kita tuh ada di jurusan psikologi Iya, benar. gitu, biar bisa benar-benar akurat gitu sih Iya benar. interpretasinya nanti gitu. Terus apa lagi nih Kak? Kira-kira menurut lo yang biasa dibahas di psikologi? Tentang yang tadi balik lagi ke yang abnormal. Iya abnormal. Kayak apa namanya? Bukan kesehatan ya. Gangguan-gangguan mental. Nah, iya kita juga belajar itu. Itu di mata kuliah abnormalitas ya. Iya, abnormal kalau enggak tentang klinis enggak sih? Yes, Klinis kan, Ya, psikologi ada. klinis. Psikologi klinis. Iya. Jadi kita tuh kayak belajar tentang gangguan-gangguan mental kayak skizofrenia, Nah. stres, depresi, apalagi tak? Tentang ini juga apa sih tuh yang banyak gangguan kejiwaan yang ada 7 kepribadian jadinya apa disebutnya gue Ih, lupa, gue Kak. lupa gue juga. Pokoknya dia tentang masalah kayak dia tuh bisa semenit kemudian jadi Bipolar. ya iya bipolar itu dia. Nah bipolar jadi kita juga belajar itu juga bipolar Iya. kepribadian gitu. Mungkin lebih ke apa ya? Kayak faktor-faktor kenapa seseorang tuh bisa seperti itu. Iya. Dan kalau menurut gue sih emang kalau di kita jurusannya masih sarjana S1 ya, kita sih masih belajar kayak umumnya aja kayak pengertian, terus faktor-faktornya enggak nyampe yang dimana benar-benar Cara menangani iya orang cara seperti itu. menanganinya seperti apa atau benar-benar terjun langsung ke orang yang gangguan itu kita sebenarnya belum gitu. Makanya setidaknya ya kayak gue saranin kalau yang kalian masuk jurusan psikologi lanjut ke S2. BTW ngomong-ngomong bahas tentang S2 nih. Lu mau nanya, gue mau S2 apa enggak? Iya dong, bener tuh. Gimana? Gak tahu sih, tapi gue mau kerja dulu. Entah, ya gue ikut flow-nya Tuhan aja. Asik. Asik, Rencananya bener-bener. Tuhan aja. Yes. Kalau Siska, lu S2 ya? Oke Tuhan. Widih. Widih, gue setuju benar. Cuma planning gue tuh belum sih. Jadi mau ya udah cari uang dulu gitu. Ngumpulin dulu lah ya. Ha-ha. Tapi ada lah ya niat ke S2. Itu tuh kayak gak banyak. Cuma ya 40% lah. Ya berarti dari 40% bisa jadi 100% lah ya. Ya, Gua doain loh. Nah, aja. gitu. Nah, ngomong bahas masalah S2 di psikologi Gunadarma. Jurusan S2-nya ya kalau untuk jurusan psikologi. Tahu nggak kalau Apa? dia kan ada yang kalau di psikologi itu ada yang dia sains sama psikolog Iya, iya benar. yang benar-benar dia ngambil apa ya benar-benar spesialisnya maksud Ha, lu. benar. Ya spesialisnya psikolog. Nah kalau di Gunadarma sih yang kita ketahuin ya kalau di Gunadarma itu dia untuk spesialisnya itu belum ada, tapi kalau untuk mengenai sainsnya udah ada dan rata-rata sih emang rata-rata sainsnya. Dan di Gunadarma juga ada yang namanya sarmak gitu ya psikologinya. Nah sarmak, nah kalau misalnya kalian ambil sarmak jurusan psikologi ya kalian otomatis gelarnya itu ya sains sih itu, bukan spesialisnya gitu. Bukan psikolognya berarti. Bukan. Terus kalau mau BTW nih kita ngomong psikolog, kadang tuh ada orang yang dia bingung nih ngebedain antara psikolog sama psikiater. Oke. Menurut lu gimana nih Kak perbedaannya? Ini sepengetahuan gue ya. Jadi psikolog itu lebih ke mungkin konsultasi misal nih ada klien yang punya gangguan mental. Jadi tuh dia kayak cuma ya udah kayak berbincang-bincang, dicari tahu latar belakangnya seperti apa si kliennya ini. Jadi itu hanya ya kayak gitu, kayak cuma dicari tahu, diobservasi kayak gitu iya, kan. iya. Itu psikolog. Kalau psikiater itu dia yang memberikan obat. Berarti intinya bisa dibilang kalau psikolog itu dia tentang perilakunya, tapi kalau psikiater itu dia benar-benar pakai obat ya, dia Iya. pakai secara medis. Iya, misalnya nih, jadi misalnya ada orang yang cemas, ada salah satu orang yang cemas, jadi tuh dia bingung mau ke psikolog atau ke psikiater. Tapi ada teman gua yang dia cemas dan dia juga butuh obat. Jadi dia sebelumnya ke dokter umum nih, disaranin kamu ke psikolog aja gitu kan, ke psikolog aja, dia ke psikolog, cuma
dia butuh obat. Jadi ya udah dia pergi lagi ke psikiater Psikiater. untuk nerima obat itu. Jadi dia nggak cukup hanya di di terapinya melalui Perilaku doang untuk iya, mengubah kecemasan ya. tapi dia juga butuh obat untuk mungkin meredakan kecemasannya gitu. Yes. Nah itu ya, ingat ya, jadi Perbedaannya psikologi dengan psikiater. Yes, betul. Nah, psikologi. Kira-kira nih, kita kan udah banyak bahas nih tentang psikologi ya. Sekarang kita mau masuk ke kalau lulus nanti, oke. Kalau lulus nanti, nah pasti banyak lah yang masih bingung lah. Pasti ada beberapa orang yang masih bingung kalau Iya. gue masuk jurusan psikologi nanti Kerjanya apa sih? Oke. Paling terkenal nih, paling umum nih ya biasanya yang gue dengar tuh HRD. HRD biasanya. Tapi sebenarnya banyak kan ya Kak? HRD juga dibagi-bagi. Nah Nggak- itu. HRD tuh nggak cuma satu, lu HRD kerjanya itu. Jadi HRD itu ini juga sepengetahuan gue. Karena lu sudah magang lah ya. Ya, gue udah magang. Udah tahu. Jadi HRD tuh dibagi lagi. Dimana tuh dia jadi ada yang rekrutmen, terus ada GA atau General Affairs gitulah pokoknya. Terus Human Capital, Oh iya bagiannya ya. sama payroll. Jadi yang ngurusin gaji karyawan. Jadi itulah HR. Jadi kita juga harus tahu. Jadi kayak anak psikologi itu juga harus tahu lu mau kerjanya difokusinya jadi apa Yes. gitu. Betul, Daripada lu salah nih. Jadi lu dari sekarang tuh mahasiswa psikologi gua saranin lu harus tahu lu mau berkecimpung di mana. Yes, benar sih, benar. Karena juga sekalinya kita terjun ke situ biasanya nih saat ngelamar juga ya setahu gua bakal di tempatnya yang pernah lu Iya. pengalaman lu dulu Iya, itu benar. di selama magang itu sih. Iya benar, setuju gue. Terus apalagi nih Kak? Kita Nah, mau bahas. selain HRD, jadi prospek kerja psikologi tuh, jadi kan psikologi dibagi 3 nih Tak. Klinis, pendidikan, Kan PO. ya, Oke. industri organisasi. Jadi HRD ini masuk ke si industri organisasi. Organisasi, iya, Kalau di pendidikan mungkin lu bisa jadi guru BK, konseling. Oh iya benar. Iya. Tapi kan mengenai konseling guru BK kita juga rebutan juga sama yang ada jurusan yang khusus BK Iya, gitu. yang apa ya? Udah gue lupa. Sama ya gue dengar sih kayak pendidikan konseling juga sih Kak. Oh iya benar, khusus ya, BK. konseling. Iya benar. Ada tuh. Sampai yang gue dengar juga itu sempet diributin ya gara-gara Iya. psikologi itu mengambil bagian pekerjaan khusus BK Iya, gitu. benar. Makanya akhirnya ada juga dibagi konselingnya. Iya. Nggak semuanya kita pegang, jadi dibagi juga ke jurusan konseling yang benar-benar khusus konseling itu. Iya, dan kalau ngomongin tentang apa ya, persaingan pekerjaan, HRD juga loh. Iya. Jadi itu hukum sama manajemen, ya, sumber itu. daya manusia. Itu Betul. tuh kita anak-anak psikologi tuh lawannya nggak cuma anak psikologi doang, aja, iya. jurusan lain juga itu lawan kita. Sepakat banget. Dan emang yang paling menguntungkan itu ya adalah kita tesnya. Iya, Jadi kita belajar alat tes. iya, Jadi alat itu kayak tesnya. ciri khas kita. Kita tahu alat tes, sedangkan yang jurusan lain hukum ataupun manajemen gak belajar tentang alat tes. Gitu Iya, sih. benar-benar. Itu sih yang kita pegang. Dan untuk klinis mungkin itu bisa S2 dulu kali ya, baru bisa jadi klinis. klinis. Itu. Iya, kan? itu masuknya ke spesialis Iya, sebenarnya. ke spesialis. Dan ada lagi nih pertanyaan dari teman kita, ada juga yang nanya mengenai tadi tuh, oh iya, suka dukanya kuliah di Gunadarma, psikologi ya, jurusan psikologi. Suka dukanya. Yes, ya pengalaman lo aja sih Kak, lu selama 4 Pengalaman tahun gua. pasti banyak lah yang Iya lo banyak, dapat. makanya gue bingung nih suka dukanya. Oh sukanya ya itu tadi, gue jadi tahu gimana apa sih alat-alat psikotes yang jurusan lain tuh yang kayak pusing. Apaan sih nih psikotes? Lu tau gak sih kita tuh psikologi teman-teman gue pada tes aptitude, Yes. tapi kita enggak. Nah iya, ya karena kita sudah mempelajari. Iya bener sekali. Jadi mereka tuh kayak lu tes aptitude enggak? Gitu kan. Terus enggak. Cuma kan gue mikir, kok gue enggak aptitude ya? Ternyata aptitude itu psikotes. Iya. Jadi kita itu beruntungnya anak psikologi. Jadi Yes. kita nggak ada
tes aptitude. Nah, Gitu. itu salah satu sukanya. Iya, Dukanya. dukanya apa ya? Dukanya tuh, aduh bingung gue. Gue seneng, gue fun aja sih kuliah di psikologi. Asik. Asik. Dukanya apa ya, Tak? Coba lu dulu deh, ntar gue mikirin duka gue. Kalau gue ya, sukanya gue mungkin gue senang sih. Gue tahu ya seperti kayak Kasiska tahu mengetahui alat tes dan gue jadi paham buat ngetes teman-teman deket gue seberapa IQ-nya. Widih, Iya, terus ngeri atau enggak, betul. Ya buat adik gue sendiri kayak bakatnya di mana. Oke. Karena di internet juga ada soal-soalnya sih. Benar. Tinggal kitanya aja sebenarnya buat ngoreksinya gimana. Uh-uh. Nah, kalau dukanya nih di gua yang gua di Gunadarma ya, lab praktikumnya sih Kak. Oh iya bener, ini Banget. tadi gue mau nyebut ini tapi gue agak gimana? Gimana gitu ya? Ya kalau gue jujur gua Soalnya kan mungkin ribetnya praktikum. minggu pertama kemarin kita ngomongin aslab. Iya. Podcast kita ngomongin Aslab. aslab dan kita juga ngomongin nih praktikum di Gunadarma, Nah. psikologi Gunadarma gimana sih, Yes. Marta? Ke praktikum di Gunadarma itu sebenarnya hampir sama semua yang gue baca-baca di kampus-kampusnya juga sama praktikumnya ternyata ya, dengan harus pakainya rapi, terus nggak boleh dicat bukunya, Iya. rambutnya nggak boleh diwarnain, Pirang. iya harus hitam ya, harus Iya. hitam. Pokoknya kalau diwarnain itu langsung dikasih SP ya. Iya benar. Nah, di praktikum dikasih surat SP buat minggu depannya udah harus ganti rambutnya jadi warna hitam. Terus di satu sisi juga Lo harus pakai sepatu pentopel, entah Ya. itu cewek, entah Nah. itu cowok. Lo nggak boleh pakai sneakers. nggak boleh pakai sepatu cats ya. Kalau jurusan lain mungkin teknik ataupun ekonomi Masih masih, bebas boleh, lah, ya kan? iya. Masih boleh nih. Jadi Kalau psikologi di psikologi itu nggak boleh. bener-bener dituntut untuk kerapian ya, karena emang mungkin mempersiapkan juga di perkantoran. iya, di pekerjaan. Gitu. Yes, ya benar. Itulah dukanya gue. Berarti kita sama lah ya. Iya, Nah. sama. Tapi mohon maaf nih kakak aslab, tapi kalian hebat kok. Iya, kalian Bisa tuh luar sabar. biasa. Bisa sabar menghadapi kita yang terkadang ada anak-anaknya mungkin apaan sih? Nggak jelas banget Iya, kakak benar. slabnya nih gitu. Tapi itu sebenarnya buat kebaikan kita juga. Iya, gitu. melatih Jadi, kita. makasih oke kakak yang menjadi kakak aslab. Thank you banget. Oke, next kita mau bahas tentang persidangan anak psikologi. Persidangan anak psikologi atau persidangan di majelis gitu? Persidangan, Oh. sidang tugas loh, iya, Kak. sidang tugas ya. Iya, ada berapa, Tak? Banyak, nggak bisa dihitung. Sulit. Hitung. Yang pertama, observasi, 2, wawancara, 3, kualitatif. Keempat, kuanti, tergantung dosen sih. iya ya, Kak. tergantung Iya, dosen. benar. Terus Terus abis itu PI, penelitian ilmiah, oh iya benar, anajab anjab, analisis jabatan. sama aja sebenarnya Iya, analisis. iya. Udah berantem aja kita. Oke, lanjut terus. Dan yang terakhir terus skripsi. Yes, jadi berapa? 7. 7. Jangan 7 kaget ya. sidang. Nah, mungkin kalau jurusan lain tuh 2 atau 3 ya. Uh-uh. Kita 7. Luar biasa Iya. ya. Jadi kalian harus semangat ya masuk jurusan psikologi. Tapi puji Tuhannya Apa PI tuh? kita cuma sampai 3 bab doang. Nah, iya itu ya beruntungnya di psikologi. Itu karena- termasuk sukanya ya, suka Iya, jadi oh anak iya, psikologi betul. tuh cuma 3 bab. Yes. Kalau misalnya jurusan lain sampai 5 bab, kita sampai cuma- selesai lah intinya sampai ngambil data Oh, ya. benar. Iya. Kalau jadi kita cuma sampai 3 3 bab. 3 itu bab 3 sampai bab 3 itu apa? Terakhir pembahasannya tentang metodologi. Iya, metodologi. Gitu. Jadi beruntung di situ kita beruntungnya, oke? Hmm. Nggak terlalu ribet lah ya. Iya, benar sekali. Selanjutnya. Udah nih, Tak. Kayaknya udah banyak banget yang kita bahas. Iya bener. Dari tadi udah banyaknya kayaknya udah mungkin lebih dari setengah jam. betul lebih. Mungkin 1 jam kayaknya ya. Gak tahu. Oke. Jadi guys, kita lagi pakai PDL kebanggaan anak psikologi Yes, nih ya. Kebanggaan psikologi di Gunadarma, oke? Ya, ini ada lambangnya. Apa nih lambangnya? Disebut apa nih, Kak? Trisula. Yes, dan juga di belakang kita juga menunjukkan. Iya nih. Psikologi 1879. Yes. Apa sih maksudnya itu? Jadi 1879 itu di mana awal terbentuknya Betul. ilmu psikologi ada Yes, dan dia pertama di mana laboratorium psikologi itu? di Jerman. Yes. Jadi itulah ya teori yang untuk sebelum memasuki kelanjutan tentang psikologinya, Iya. kita kasih tahu dulu tentang teorinya, pembentukannya gimana. Iya. Oke. Dan Dan kalau kalian mau tahu, sebenarnya ini PDL bukan punya kita, guys. iya, kita terima kasih banget untuk teman-teman Iya. kita Yang mau berbaik membantu, hati betul, untuk meminjamkan membantu kita. PDL ini. Terima kasih Fania. Terima kasih untuk Kak Kris, oke.
karena mau meminjamkannya. Sebenarnya ada maksud sih kenapa. Ada alasan tersendiri kita nggak mau mau minjem, ya. Cuma kita tidak nggak bisa beli dibahas. PDL ini bukan Iya. karena kita nggak punya uang. Tapi Punya. ada sesuatu yang emang tidak bisa dibahas. Yang di sini. lebih penting Iya. adalah baju proyek PD Gunadarma. Yes, betul. Dan satu lagi, kalau untuk kalian yang masuk jurusan psikologi, jangan sungkan untuk membeli PDL ini, Iya. oke? Tetap membelinya. Harganya kalau sarannya ya. 150.000. Itu Tapi udah dapat 2 itu kan dulu baju harganya. proyek. Tapi itu dulu. Tapi kita nggak tahu pas kalian masuk mungkin berubah lagi harga Iya, bajunya, benar oke? Semangat ya masuk jurusan psikologi, oke? Semangat. Kok udah semangat aja sih ini udah. Iya. Ya kan tadi tuh dipotong semangatnya. Oke, thanks. Oke, thanks. Oh iya. Foto lucu. Bye. Oke. Udah selesai udah. Nanti gabung. Oke, sekian Podcast kita hari ini. Bahas tentang psikologi di Gunadarma. Sampai berjumpa lagi di Podcast seru. PD Gunadarma. See you. And bye-bye. Oh ya, kita terakhir kali. 1, 2, 3. Satu psikologi. Bye-bye.